Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saudara semuanya, ini adalah fasal yang pertama dari 3 fasal dalam kitab Tuhfatur Raghibin. Kita akan memulai pembahasannya. Mohon yang menjumpai video ini untuk memperhatikan dan bisa nanti ditanyakan di kolom komentar ya. Al-faslul awalu fi hakikatil imani. Fasal yang pertama pada menyatakan hakikat iman. Jadi dalam pasal yang pertama ini oleh musannif pengarang yaitu ingin menyatakan, membicarakan kepada kita tentang hakikat iman seorang mukmin gitu ya. Ketahui olehmu hai talib bahwasanya hakikat iman itu pada lughat yaitu tasdiq, artinya membenarkan. Membenarkan suatu sama ada yang dibenarkan itu nabi atau lainnya. Jadi pada mulanya oleh musannif memberi paham kepada kita bahwa hakikat iman artinya percaya. Kalau berdasarkan lughat, berdasarkan bahasa, itu tasdik, artinya membenarkan dengan hati, baik yang kita benarkan itu nabi atau selainnya nabi gitu ya. Adapun hakikat iman pada syara, artinya pada agama, atas perkataan segala ulama yang muhakkik, arti ulama muhakkik, ulama yang mampu memberi dalil akli dan syar'i terhadap permasalahan agama ya. Daripada golongan Asy'ariyah yaitu Abu Hasan al-Asy'ari dan Maturidi yaitu Imam Abu Mansur al-Maturidi gitu ya. Maka yaitu tasdiqu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma ulima maji'uhu bihi minad dini bid-darurah. Artinya menyungguhkan dan membenarkan akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hati pada tiap-tiap barang yang diketahui datang Nabi dengan dia daripada pekerjaan agama Islam dengan pengetahuan yang darurah. Maksud darurah, sekira-kira mengetahui akan dia segala orang yang awam tiada berkehendak kepada dalil gitu. Teman semuanya, saudara semuanya, adapun hakikat iman berdasarkan agama ya, agama kita, agama Islam, dan juga atas dasar pendapat daripada 2 imam dalam bidang tauhid, yaitu Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, yaitu membenarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh pekerjaan agama yang ia bawakan. Tingkatannya yaitu tingkatan bil darurah, artinya seukuran yang mampu kita pahami selaku orang awam gitu ya, yang tidak membutuhkan kepada dalil-dalil untuk membenarkannya. Sehingga bila mana masalah agama kita tahu tapi tidak mampu memberi dalil, namun kita percaya dengan sesungguh-sungguhnya, itu sudah termasuk iman ya. Maka adalah hakikat iman atas kata mereka itu basit. Arti basit yaitu tunggal, artinya tiada bersusun, yaitu tasdik hati, membenarkan oleh hati jua akan yang tersebut itu. Adapun ikrar atau mengucapkan dengan 2 kalimat syahadah, maka yaitu bukan hakikat iman. Hanya adalah ia jadi syarat pada melakukan segala hukum Islam di dalam dunia jua. Nah, teman semuanya, saudara semuanya, hakikat iman atas pendapat 2 ulama kita di atas itu, imam tauhid kita ya, itu tunggal ya. Artinya hanya membenarkan semata-mata di dalam hati terhadap segala rukun iman, itu sudah punya iman seseorang.
Ya, sedangkan mengucapkan dua kalimat syahadah itu bukan hakikat iman. Nah, mengucap dua kalimat syahadah hanya sebagai syarat, jadi syarat ya untuk melakukan segala pekerjaan Islam pada zahir di dalam dunia gitu ya. Berkata oleh Syekh Sa'iduddin di dalam kitab Syarah Aqaid, qaul inilah yang dipilih oleh Syekh Abu Mansur ya. Dari karena tasdik yang di dalam hati itu sungguh pun ia hakikat iman, tetapi adalah ia batin tersembunyi. Maka tak dapat tiada baginya daripada alamat, tanda ya, yang menunjukkan ia atasnya, yaitu ikrar dengan dua kalimat syahadah, supaya diperlakukan atasnya seseorang itu segala hukum Islam di dalam dunia. Maka atas kaul ini, atas pendapat ini, barang siapa ada di dalam hatinya tasdik akan yang tersebut itu, dan ada pada lidahnya ikrar dengan dua kalimat syahadah, maka orang itu mukmin ia pada batin, yakni pada pengetahuan Allah Ta'ala, karena diperoleh hakikat iman yaitu tasdik, dan mukmin pula ia pada zahir, yakni pada pengetahuan manusia, karena ada baginya alamat yaitu ikrar. Nah, saudara semuanya, jadi oleh Syekh Sa'iduddin, seorang ulama tauhid panutan umat ya, beliau mengatakan di dalam kitabnya Syarah Aqaid bahwa pendapat yang di atas ini ya, yang kita bacakan di sini tadi, nah, inilah pendapat yang juga diberpegang oleh ulama kita Abu Mansur gitu ya. Nah, karena tasdik yang di dalam hatinya seseorang sekalipun ya telah menjadi hakikat iman baginya, namun masih tersembunyi, sehingga untuk bisa dihukumkan bahwa orang itu benar-benar orang Islam, maka tak dapat tiada baginya daripada tanda-tanda yang menunjuki terhadap keimanannya, yaitu dengan mengucapkan dua kalimat syahadah, dan selebihnya supaya bisa diperlakukan terhadap seseorang tersebut segala hukum-hukum Islam yang berkaitan dengannya di dalam dunia ini. Maka oleh karenanya, berdasarkan daripada pendapat yang di atas tadi, barang siapa yang di dalam hatinya ada tasdik ya, terhadap segala rukun iman, membenarkan, meyakinkan terhadap segala rukun iman, dan ada pada lidahnya dua kalimat syahadah, maka orang itu mukmin pada batin. Arti pada batin, yang di dalam ilmu Allah orang itu telah menjadi seorang yang beriman ya. Dan juga ia mukmin pada zahir, yaitu pada pengetahuan kita sesama manusia, dia juga adalah orang yang beriman. Maka oleh karenanya, kalau kita sesama manusia telah memaklumi bahwa orang tersebut orang yang beriman, maka diperlakukanlah atasnya segala hukum Islam di dalam dunia ya. Maka segala hukum Islam yang berkaitan di dalam dunia dengan seseorang tersebut ini bisa kita luluskan ya, yakni seperti sah dinikahkan ia dengan orang Islam ya, dan sah jadi imam sembahyang, dan dimakan sembelihnya, artinya hewan yang dia sembelih itu bisa kita makan ya, dan disembahyangkan atasnya apabila mati ia ya, bila ia meninggal bisa kita kubur ya, di makbarah orang muslim gitu ya, dan ditanam ia pada kubur orang Islam juga gitu, dan diwarisi oleh kerabatnya yang Islam ya, bisa mempusakai ya, harta daripada ahli warisnya gitu ya.
dan barang sebagainya daripada segala hukum Islam. Dan barang siapa ada di dalam hatinya tasdik dan tiada pada lidahnya ikrar, bukan karena keluar yang menegahkan dia, artinya bukan karena murtad, dan bukan karena enggan, bukan pula karena perbantahannya, maka orang itu mukmin pada batinnya juga. Ya, pada batin dia seorang mukmin, tapi pada zahirnya orang tersebut belum bisa kita hukumkan sebagai mukmin karena belum ada bukti dan tanda-tandanya gitu. Karena ada pada hatinya hakikat iman dan tiada mukmin ia pada zahir. Nah, karena ketiadaan tanda, maka tiadalah diperlakukan atasnya segala hukum Islam yang telah tersebut itu, tetapi adalah ia di dalam akhirat daripada isi surga jua. Namun karena berhubung di dalam batinnya, di dalam jiwanya, di dalam hatinya ada hakikat iman, di akhirat nanti ia boleh jadi ahli surga, kalaupun awalnya harus masuk neraka dulu gitu. Nah, namun di dalam dunia tidak boleh diperlakukan terhadapnya segala hukum-hukum yang berkenaan dengan hukum Islam gitu. Dan lepaslah ia daripada kekal di dalam neraka, karena ada baginya iman. Dan barang siapa tiada ada di dalam hatinya tasdik, tetapi ada pada lidahnya ikrar, ya, seperti kelakuan orang munafik, maka orang itu tiada mukmin pada batin karena ketiadaan tasdik. Namun bila mana seseorang itu pada lidahnya mengucapkan 2 kalimat syahadah, tetapi dalam hatinya ia tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, nah, dan adalah ia di dalam akhirat daripada isi neraka, kekal di dalamnya karena kafirnya. Nah, orang munafik seperti itu, kalaupun pada zahirnya mereka alim, ya, melakukan seluruh hal ihwal agama, nah, berhubung dalam hatinya itu kafir, maka di dalam akhirat nantinya ia kekal di dalam neraka seperti kafir lainnya. Tetapi dihukumkan mukmin ia pada zahir karena ada ikrarnya, ya. Namun pada zahir, nah, orang munafik itu tetap dihukumkan sebagai orang Islam. Nah, boleh dinikahkan sama orang Islam, boleh mempusakai, kalau mati dimandikan, dikafani, dikubur di makbarah orang Islam itu. Walau dalam hatinya hanya Allah lah yang tahu gitu ya kan. Maka diperlakukanlah atasnya di dalam dunia segala hukum Islam yang telah tersebut itu. Nah, seperti kita katakan itu. Dan tiada dihukumkan atasnya dengan kafir. Dan tiada boleh diperlakukan atasnya segala hukum Islam yang, dan tiadalah diperlakukan atasnya segala hukum Islam yang tersebut itu. Nah, inilah pendapat atau kaul yang mu'tamad pada hakikat iman. Adapun dalil yang menunjukkan atas bahwasanya iman itu tasdik di dalam hati, bukan ikrar dengan lidah, maka yaitu beberapa ayat Quran seperti firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Artinya, mereka itulah yang disuratkan Allah di dalam hati mereka itu iman. Dan lagi firman-Nya, wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Dan hatinya seseorang itu tetap dengan iman. Maka ayat ini menunjuki bahwa hakikat iman itu dalam hati, bukan pada ucapan lisan. Nah, Bapak Ibu semuanya, inilah dia pembahasan kita pada hari ini.
tentang hakikat iman seseorang. Mudah-mudahan kita semua mempunyai hakikat iman yang sempurna dan juga mempunyai syarat-syarat, dalil-dalil, bukti-bukti yang menunjuki bahwa kita selaku orang yang beriman, yaitu mengucap 2 kalimat syahadah serta melakukan seluruh hal ihwal yang disuruh Allah di dalam agama. Sampai di sini, billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu alam bisawab, wa ilaihil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.